Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perkenalkan, saya Raja Dava dengan NIM 12550110925. Dan saya Andi Abiu dengan NIM 12550511148. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sistem akademik dan menghitung IPK mahasiswa. Silakan disimak. Latar belakang dari proyek ini adalah karena pengelolaan data mahasiswa yang dilakukan oleh dosen masih menggunakan secara manual. Oleh karena itu, masih memiliki banyak kesalahan. Makanya karena dari itu kami menciptakan proyek ini berbasis Python dan menggunakan JSON sebagai tempat menyimpan datanya. Dan juga kami untuk menginput nilai UAS, untuk menginput nilai grade, IPK, dan nilai lain-lainnya berdasarkan nilai tugas, UTS, UAS, dan nilai kuis. Masuk ke pemrogramannya, kita bahas dulu flowchart-nya ya, diagram logikanya. Di sini kita mulai ya, ada menu, terus kita looping nih, menu looping. Jadi nanti misalnya selesai, jadi misalnya menu satu, kita balik lagi ke awal gitu, ada pilihan menunya. Dan ada sekitar 7 pilihan menunya ya. Nah, di sini saya menggunakan selection. Ada menu satu, 2, 3, 4, 5, 6, hingga 7 ya. Nah, di sini banyak logikanya. Dari satu ya, masukkan NIM untuk mengumpulkan NIM ya. Kedua itu input nilai mata kuliah ya. Nah, tadi lanjut itu transkrip nilai ya, transkrip mahasiswa itu melihat detail mahasiswa ya. Habis itu ada daftar mahasiswa, ada cari mahasiswa, sama ada hapus mahasiswa ya. Ini adalah tampilan dari semuanya ya. Nah, Pada program ini kami menggunakan JSON sebagai media penyimpanan data. Alasan kami menggunakan JSON karena formatnya sederhana, mudah dipahami, dan juga mudah dibaca dan tetap tersimpan meski programnya telah ditutup. Struktur data utama yang kami gunakan adalah dictionary pada Python. Setiap data mahasiswa disimpan berdasarkan NIM yang digunakan sebagai kunci. Dan di dalamnya terdapat opsi nama, domisili, serta data mata kuliah. Di dalam setiap data mahasiswa terdapat data mata kuliah yang berisi SKS, nilai tugas, nilai kuis, UTS, UAS, dan nilai akhir, grade, dan bobot. Struktur ini juga memudahkan kami untuk mengakses dan mengetahui IPK setiap mahasiswa. baik, di sini kita lanjut. Di sini program kami menggunakan yang namanya dev. Dev ini adalah sebuah fungsi. Kami menggunakan ini agar program itu dapat tersusun dengan rapi dan juga eh, logikanya dapat kami panggil kembali nanti. Contohnya di sini ada dev input name. Di sini dikatakan bahwasannya kita saat memasukkan name itu harus merupakan sebuah angka. Jika kita menginputkan huruf, itu dia nanti akan ada yang namanya pop up dari yang ini, dalam ini. Ini harus berupa angka. Nah, ini merupakan pop-up peringatan. Seperti itu. Nah, kalau kita misalnya ketik batal, nanti dia akan kembali ke menu utama, kurang lebih seperti itu. Dan uh, dev input name ini bisa kita panggil terus-menerus saat programnya membutuhkan input berupa name. Nah, di sini ada juga dev save float input. Nah, di sini untuk yang namanya memasukkan nilai. Nah, di dalam program kami itu ada nilai dari ada 4 poin dari tugas, kuis, UAS, dan UTS. Nah, disinilah nanti inputannya akan dipanggil ke dalam program untuk penginputan nilai mata kuliah. Baik, kita lanjutkan di sini. Kita akan membahas logika dari menghitung IPK mahasiswa, yang mana ini menjadi inti dari
program kita ya. Nah, sebelum itu kita membuat sebuah validasi dulu. Ini kalau misalnya tidak ada data mahasiswa di dalamnya, maka itu otomatis defaultnya 0. Nah, kalau misalnya mahasiswanya belum mempunyai mata kuliah, maka dia defaultnya juga 0 gitu. Jadi kalau misalnya mata kuliahnya belum ada diisi, defaultnya 0 gitu. Nah, ini untuk variabel kosongnya. Jadi di sini menampung total mutu dan juga total LKS. Nah, untuk menghitung IPK ini yaitu total mutu dibagi oleh total SKS. Nah, total mutu ini didapat dari bobot yang telah diambil. Nah, bobot ini ada grade-nya. Kayak A itu bobotnya 4, B itu bobotnya 3, C itu bobotnya 2, D itu bobotnya 1. Sedangkan 0 itu bobotnya grade-nya itu E. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia mengambil semua mata kuliah yang sudah diinputkan, nanti dijumlahkan totalnya, baru dimasukkan ke total mutu dan total SKS. Setelah itu dibagi. Nah, fungsi 2 ini adalah agar dia nanti dibulatkan dua angka di belakang koma. Jadi misalnya 88,00 gitu. Nah, nanti dia disebutkan kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke menu tambah mahasiswa. Nah, di sini itu untuk menambah mahasiswa ke dalam database yang telah kita miliki, yaitu dalam data mahasiswa JSN tadi yang di atas. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi ya, input fungsinya dipanggil ya, logikanya dipanggil yang di atas tadi. Nah, ini untuk memasukkan NIM-nya gitu. Jika NIM-nya udah ada, maka ini sudah terdaftar gitu. Kalau misalnya belum ada, ya tinggal jalankan lagi logikanya gitu. Nanti ada NIM nama, ada domisili, ada juga NIM-nya gitu kan. Nah, nanti dimasukkan nih ke dalam database dengan format seperti ini. Ada nama, ada domisili, kurang lebih seperti itu. Nanti disimpan ke database, di bank database ya. Nanti akan ada pop-up seperti ini. Lanjut kita ke input dan update nilai mata kuliah. Nah, di sini mata kuliahnya ini nanti diinputkan nilainya ada 4 ya, ada 4 poin ya. Kita dari atas dulu. Nah, di sini dia mengambil NIM tadi di dalam database. Nah, kalau misalnya nggak ada nih NIM-nya di dalam database, berarti mahasiswanya belum terdaftar, mahasiswa tidak ditemukan. Nah, setelah itu kita melakukan perulangan di sini untuk mengisi nilai mata kuliah yang ada 8 ya, ada 8 mata kuliah yang harus diisikan. Itu sudah kita buat dari awal, sudah kita tentukan. Ini mata kuliah tetapnya, dan ini ada jumlah SKS, dan ini ada bobot nilainya. Nah, ini ada grade-nya tadi ya, yang saya bilang tadi. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada nilai minimalnya juga. Kenapa dia bisa dapat segitu? Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, nanti ditampilkan dia daftar mata kuliahnya. Dia mengambil yang di atas tadi ini ya, mata kuliah tetap. Nah, nanti kita bisa memilih nih dari 1 sampai 8 mata kuliah mana yang mau kita pilih. Nah, di sini dia logikanya. Nah, dia pilihannya itu cuma 1 sampai 8 ya teman-teman. Tidak bisa huruf, tidak bisa angka 9. Jadi akan muncul input arus angka. Nah, misalnya dia pilih 1 gitu kan, lalu kita bisa mengisi nilai per mata kuliahnya. Nilainya itu ada 4, ada tugas, ada kuis, ada UTS, dan ada UAS. Nah, kita harus isi. Nanti kita coba ya, kita jalankan. Nah, nanti nilai akhirnya itu baru ditambahkan ke bobot, baru kita ditentukan nanti dari bobot nilai yang telah ditentukan tadi. Nah, baru kita simpan datanya, simpan ke dalam file data mahasiswa ini. Nanti kita tengokkan juga gimana dia penyimpanannya. Nah, disimpan, nanti akan muncul nilai akhir sama grade-nya gitu. Nah, di sini kita ulang lagi nih. Jadi kita nanti nggak perlu capek-capek ulang dari menu awal lagi. Nah, nanti di sini dia nanya apakah
mau input yang lain gitu kan, setelah misalnya mata kuliah satu itu kan selesai, mau yang lain atau tidak gitu. Misalnya mau, maka kita mencet ya, nanti dia kembali ke pemilihan jumlah ini, yang ini. Jadi bisa kita pilih misalnya mata kuliah 2 gitu. Tapi kalau misalnya enggak, nanti kita kembali ke menu yang lain gitu, ke menu utama gitu. Nah, di sini ada lihat detail mahasiswa. Nah, ini detail mahasiswa ini setelah semuanya ini kita jalankan tadi ya. Ini kita langsung ngambil dari database saja gitu. Nanti melalui name ya, dipanggil lagi fungsi name-nya, nanti di sini dicetak nih, diambil dari database, ada name, ada nama, ada domisili, ada mata kuliah. Kalau misalnya nggak ada data yang dimasukkan dari pemasukan nilai ini tadi, maka dia nanti kosong nih, belum ada nilai yang diinputkan gitu. Kalau nggak nanti dia bakal, kalau misalnya memang ada datanya, ada nomor, ada mata kuliah, SKS, nilai sama grade, nanti jadi ditampilkan itu semuanya. Nah, ini ada IPK-nya ya, nanti kita ada penghitungan IPK juga seperti yang di atas tadi yang sudah dijelaskan gitu. Nah, ini untuk ke tampilan detail mahasiswa, ini per satu mahasiswa. Sekarang kita lanjut ke semua mahasiswa. Nah, jadi kita bisa melihat data mahasiswa ini ada berapa sih gitu kan, mahasiswa mana aja yang sudah ada gitu. Jadi kita tahu berapa NIM yang ingin ditambahkan nanti gitu kan. Nah, ini ada lihat semua data mahasiswa. Tampilannya sederhana, tidak sepanjang yang detail ya, karena ini mencakup semuanya. Dan nanti akan menampilkan NIM, ada nama, ada domisili, sama IPK saja. Nah, cuma ada 4 tampilan informasi yang nanti ditampilkan. Mungkin kita jalankan aja ya, kita jalankan. Nah, ini ada tambah mahasiswa ya. Coba kita tambah mahasiswa. Satu, masukkan name. Misalnya name-nya satu nih. Nah, apa sih itu tampilannya? NIM sudah terdaftar. Wah, sudah terdaftar kan? Ternyata saya sudah menambahkan data ke dalam database ya. Coba kita cek semua data ya. Lihat di menu 4. Lihat semua data. Kita cek. Nah, ini datanya yang telah dimasukkan. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sisa nih. Nah, ini kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya belum diinputkan nilainya dia 0,0, 2 angka di belakang koma ya. Nah, kita coba masukkan mahasiswa baru ya. Tadi 5 ya, sekarang 6 ya. Kita buat 6. Nama mahasiswa misalnya Fitri. Domisilinya baru. Nah, dia telah berhasil ditambahkan ya. Kita berhasil ditambahkan. Pasti kita bisa menginput nilainya ya. Nah, ini name-nya si Fitri tadi ya. Masukkan name-nya nomor 6. Nah, ini nanti terpanggil nih namanya nih, mau mengisi nilai untuk Fitri. Nih, ini mata kuliah yang tadi telah kita tetapkan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mata kuliah yang bisa kita masukkan. Misalnya kita masukkan nomor 1. Nah, di sini nilai tugasnya berapa? 10. Sembarang aja ya. Nah, nilainya tersimpan ya. Ini nilai dari rata-rata untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Yang total SKS-nya itu ada 3 biji. Nah, apakah kita ingin menyimpan nilai mata kuliah lain? Misalnya ya, pilih lagi nih nomor 3 misalnya kalkulus. Ngisi nilai sembarang. Nah, ini kan, kalau misalnya kita ngisinya enggak 0 sampai 100 angkanya, dia disuruhnya nanti masukkan nilainya 0 sampai 100 gitu. Nah, jadi kita nggak bisa salah-salah gitu. Nilainya itu di antara 0 sama 100. Nah, ini nilai akhirnya gitu kan.
Nah, kalau misalnya udah selesai, kita pilih tidak. Jadi kita kembali ke menu utama. Jadi kita bisa lihat transkripnya ya. Nomor 3, semuanya masukkan name-nya tadi nomor 6. Nah, ini dia eh, data dari mahasiswa bernama Fitri dengan NIM-nya itu 6, domisilinya baru ya. Ada algoritma sama kalkulus. Cuma ini dua mata kuliah diinputkan gitu. Nah, dia total SKS-nya cuma 6 ya. Jadi IPK-nya itu dapat 3. Dan grade-nya B 2 biji. Kurang lebih seperti itu. Nah, Oke, kita lanjutkan ke nomor 5, yaitu cari mahasiswa. Di sini untuk cari mahasiswa, pada pilihan 1 sampai 7, kalian tinggal memilih pilihan yang kelima. Coba kita pilih nomor 5 ya. 5. Nah, di sini kan nanti ada bacaan cari mahasiswa. Nah, nanti eh, data mahasiswa yang ingin kalian cari, kalian tinggal mengisikan sesuai dengan nama NIM atau nama yang telah kalian input sebelumnya. Contoh nama atau NIM yang ingin kita input yaitu NIM dengan 125. Nah, kita coba cari apakah ada mahasiswanya atau tidak. Di sini tertera nama mahasiswanya Abi, domisili Pekanbaru, IPK-nya 2,0 dengan NIM 125. Nah, di sini selanjutnya kita lanjut ke nomor yang keenam, yaitu hapus mahasiswa. Nah, di sini kalau kalian ingin menghapus mahasiswa dari data yang telah kalian simpan, kalian kan nanti ini dikembalikan pada opsi 1 sampai 7. Kalian tinggal mengisi opsi yang ke-6. Kalian pilih opsi nomor 6. 6 di sini 6. Nah, di sini nanti akan dituliskan hapus mahasiswa. Nah, di sini kan disuruh masukkan NIM. Nanti tinggal kalian masukkan NIM yang data mahasiswanya ingin kalian hapuskan. Contohnya 125 tadi ya, 125. Nah, di sini enter. Nah, di sini nanti kita dikasih pernyataan untuk memastikan kembali apakah kita yakin ingin menghapus data inisial Abi, ya atau tidak. Kalau tidak, tinggal buat tidak. Kalau iya, tinggal buat iya. Nah, di sini kita coba hapus ya. Kita pencet iya. Kita buat iya di sini. Kita enter. Nah, kita akan kembali ke uh, opsi pilihan 1 sampai 7. Nah, untuk memastikan data mahasiswa itu telah dihapus atau belum, kalian tinggal kembali ke opsi yang kelima tadi, yaitu cari mahasiswa. Kita pilih nomor 5. Nah, di sini kan ada fitur cari mahasiswa. Kalian tinggal masukkan link nama mahasiswa, mengecek apakah data itu telah terhapus atau belum. Kalau dia telah terhapus, datanya tidak akan muncul. Yang kalau belum terhapus, dia akan lengkap datanya dari nama, IPK, domisili, dan NIM-nya. Nah, di sini kita coba cek lagi ya, 125. Nah, di sini masuk NIM atau nama tidak ditemukan, berarti di sini menandakan bahwa eh, data dari NIM 125 telah dihapuskan. Jadi di sini untuk menghapus data dan mencari mahasiswa telah selesai. Kesimpulan dari proyek UAS mata kuliah algoritma dan programan tentang sistem akademik dan penghitungan IPK mahasiswa, yaitu bahwa pemrograman dapat mempermudah pekerjaan manusia dari yang menghitung nilai IPK dan nilai lain-lainnya masih menggunakan secara manual di kertas. Sekarang kita dapat menginput nilai tanpa mengalami kesalahan hanya melalui internet, dan saat penghitungan IPK lebih terhindar dari kesalahan dan keakuratan nilai yang diinput lebih bagus. Dan juga untuk data-data yang telah diinput tidak akan mengalami kehilangan data atau data-data yang terhapus ketidaksengajaan. baiklah, mungkin itu saja hasil dari proyek UAS kami dengan mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Liza Afrianti MKOM. Terima kasih telah menonton. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.